apa sih, cuman kayak paling kalau ada endorsan, terus juga kalau diundang ke acara-acara kayak beberapa brand hadirin itu aja. Sekarang berusaha lebih aktif gitu setelah pandemi yang begitu lama. Buat aku kayak parno gitu, harus di rumah terus. Ya udah, sekarang aku mulai kayak udah nih nggak usah parno lagi gitu, covid udah mulai reda juga gitu kan. Jadi aku berusaha aktif untuk menghadirin beberapa acara yang memang mengundang aku gitu di acara-acara di mall gitu. Berarti jadwalnya udah padat banget ya Kak, apalagi setelah pandemi gitu ya. Lumayan ya, karena memang pas pandemi itu aku agak shock karena sekeluarga kena covid ya. Nah terus juga efek dari itu tuh jadi aku kayak parno gitu dan nggak keluar dari rumah. Jadi gitu. isolasi diri di rumah ya Kak, sekeluarga ya, besar. sekeluarga besar. Kalau misalnya ketemu sama Kak Tasya Farasya kayak nggak mungkin banget nggak sih Kak kalau kita nggak bahas tentang skincare atau make up gitu. Kalau apalagi Kakak sebagai beauty vlogger yang orang tuh kayak nggak ada yang nggak tahu nggak sih Tasya Farasya itu siapa gitu. Aku nggak terlalu prepare ke situ kali ya, karena ya udah aku jadi diri aku sendiri aja. Mungkin aku nggak ngerasa sampai ke situ ya, cuman orang-orang pada kayak gimana mana racun Tasya Farasya apa kayak ada brand yang bahkan aku nggak endorse pun itu bilang racun dari Tasya Farasya gitu. Bahkan aku sendiri pun kayak banyak juga sih kayak beli skincare atau makeup gitu kayak keracunan dari kakak. Emang kayak aku suka kalau lihat dari pembawaan kakak kayak endorse gitu. Kulit apa sesuai aja sama kayak apa sih keluhan orang kalau misalnya tentang make up kan, kalau misalnya sebelum beli itu kayak mau kayak lihat reviewnya dulu gitu. Ya karena aku pasti kalau misalnya beli sesuatu barang tuh pasti di review di diri sendiri dulu gitu, terus nyobain sampai beberapa minggu. Kalau misalnya aku udah ngerasain efeknya, baru aku bilang nih ke publik ini bagus gitu. Jadi harus review banget ya Kak? Iya harus. Jadi aku di sini mau wawancara Kak tentang seputaran skincare sih Kak, lebih tepatnya gitu apa. Yang menurut Kakak skincare itu apa sih Kak? Skincare itu adalah serangkaian perawatan kulit gitu yang diperlukan oleh kulit kita gitu. Misalnya kayak mengatasi dehidrasi kulit gitu, karena kan sekarang pemanasan global tuh udah ada ya kayak sekarang aja gitu. Ini apa-apa gitu, kafenya aja kaca gitu. Jadi emang kita tuh perlu pakai skincare di setiap saat gitu, karena sebegitu pentingnya. Kalau di zaman aku dulu kan belum ada skincare ya, terus sekarang tiba kita dihadapkan sama era global, jadi benar-benar dari bayi itu udah harus pakai skincare gitu. Cuman ada jenisnya masing-masing, untuk bayi, untuk remaja, untuk dewasa dan lansia gitu. Berarti skincare itu segitu pentingnya ya Kak. Tapi biasanya skincare tuh kayak ingredientsnya itu kayak sama aja dari semua pemakaian dari bayi sampai dewasa gitu, atau ada perbedaannya sih Kak? Kalau dari perbedaannya ya pasti beda ya ingredients dari setiap skincare gitu. Terus juga kita sebenarnya nggak harus merhatiin antara kayak penting nggak penting si ingredients ini. Jadi sebelum lihat ingredients, yang paling penting dari itu adalah ketahuilah jenis kulit kita gitu. Baru kita bisa pilih yang namanya ingredients yang cocok sama kita gitu. Jadi yang penting tuh kalau misalnya cari-cari skincare itu, sebelum tahu ingredientsnya kita harus tahu dulu jenis kulit kita gitu. Berarti kalau misalnya jenis kulit tuh kayak harus sesuaikan, misal kamu kulitnya kering, sesuaiin ingredientsnya, nggak bisa kamu pakai buat yang kulit berminyak gitu. Kayak itu bikin di permasalahan di kulit juga ya Kak? Apa aja tuh Kak? Kalau di permasalahan kulitnya nanti kalau misalkan kita kulit berminyak tapi kita pakainya yang produk yang harusnya dipakai sama kulit kering, nah itu bisa dehidrasi dari kulit kita, jadi nggak terima. Kayak kulit tuh kan sensitif ya, apalagi muka gitu, agak culture shock ya dia menerima barang-barang baru yang harusnya nggak diterima sama dia gitu. Berarti sepenting itu ya Kak? Berarti kalau misalnya dibilang penting, berarti kayak ingredients tuh kayak harus menyesuaikan sama jenis kulit gitu. Sebelum tahu ingredients kita harus tahu dulu jenis kulitnya apa gitu. Terus Kak, aku tanya tentang kalau kita tuh pakai skincare tuh harus tiap hari nggak sih Kak? Atau cuma pas kita mau make up aja gitu? Atau sekali dua kali seminggu atau gimana Kak? Itu sesuai jenis skincare-nya lagi ya. Kalau misalkan dia eksfoliasi,
eksfoliasi cuman boleh seminggu 2 kali gitu. Sedangkan kalau misalkan kayak serum, essence atau toner itu kan emang penting ya. Habis cuci muka kita belum bisa loh mastiin yang namanya muka kita tuh benar-benar udah bersih total gitu. Jadi kita harus pakai yang namanya pembersih lagi. Terus setelah pakai pembersih kita pakai essence gitu. Habis essence terus kita pakai lagi yang namanya pelembab, moisturizer itu penting banget karena itu benar-benar salah satu yang bakalan membuat kita tuh bisa mencegah penuaan dini. Jadi kalau di antara rangkaian itu ada yang kita skip, itu sama aja kayak nol gitu. Jadi kinerja dari skincare itu nggak totalitas. Dia tuh penting dipakai setiap hari, tapi kecuali kalau dia tuh kegunaannya untuk eksfoliasi. Tergantung kegunaan. Ya, jadi kenali fungsinya dulu. Dia sebagai eksfoliasi atau sebagai pelembab. Nah, itu pelembab ya harus dipakai tiap hari dong gitu. Terus Kak, kalau misalnya penggunaan sunscreen itu emang harus kayak, kan ada tuh Kak aku lihat di orang tuh nggak reapply sunscreen ya Kak. Itu tuh kayak penting nggak sih Kak gitu? Soalnya kayak kadang kan kalau udah make up tuh kayak males banget gitu buat nge-reapply sunscreen. Iya, sebenarnya itu harus. Soalnya sunscreen itu bisa apa ya, tahan dalam beberapa jam. Jadi kita harus reapply lagi karena tapi kita kan udah make up. Iya. Nah, jadi kalau misalkan emang make up kita tuh kira-kira bakalan lama ya, kalau aku sendiri aku lebih prepare kalau misalkan pergi kondangan atau kemana gitu menghadiri suatu acara, aku tuh prepare banget sama sunscreen karena kita nggak tahu suhu ruangannya berapa atau apa gitu kan, itu bakalan mengakibatkan dehidrasi kulit juga nantinya kan. Jadi sunscreen itu aku kayak dempul aja gitu, ya nggak apa-apa gitu sampai ke leher karena aku tuh pernah searching gitu, aku suka banget searching soal ini ya kan, searching soal kalau misalkan sunscreen itu nggak sampai ke leher-leher, pas tuanya kita bakalan kelihatan kayak di leher itu kayak kerut, terus di muka enggak, kan lucu jadinya. Nah, saat kita lansia gitu. Nah, jadi emang sunscreen itu perlu gitu, sampai bahkan ke belakang-belakang leher kita tuh perlu. Bahkan si kulit kita juga perlu kan yang namanya body serum, kulit dari tangan, kaki gitu. Terus juga perlu pakai sunblock gitu kan. Nah, jadi sunscreen itu kalau misalnya dibilang seberapa pentingnya emang penting banget. Terus juga kalau dibilang reapply, kalau nggak mau reapply, tips dari aku make aja yang banyak. Aku juga punya pengalaman nih, kalau misalkan sunscreen itu nggak tembus air wudhu gitu, karena kan kita udah ada alat yang canggih untuk ngebaca itu ya kan. Habis kita reapply, terus kita deteksi gitu si sunscreennya itu masih ada gitu, walaupun dikasih air gitu. Jadi aku sampai mikir juga, ini aku pakai produk kecantikan, aku harus mikir juga soal aku gitu. Jadi aku kalau misalkan ada kerjaan yang take endorse atau apa dan aku harus make up, nah itu benar-benar kayak aku sholat dulu, baru aku kerjanya tuh di malam, karena habis isya kan waktunya panjang tuh. Nah di situ baru aku kerja gitu. Terus Kak kan aku kan pakai jilbab ya Kak, terus kayak apa sih kan kayak sinar matahari itu kayak ketutup juga nggak sih Kak ke leher, jadi kayak aku perlu lagi nggak sih nge-reapply sunscreen itu ke leher lagi gitu kan? Yang kena itu kan bagian muka gitu, perlu banget. Soalnya kita nggak bisa mastiin sampai ke dalam sini tuh, karena kan jilbab sekarang juga kayak hijab sekarang tuh beda-beda, tipis gitu, ada yang cuman pasmina gitu doang, bahannya cuman dia tembus pandang sebenarnya kalau misalnya nggak dipakai ciput gitu ya. Itu juga kita nggak bisa mastiin apakah cahaya matahari itu masuk sampai ke dalam atau tidak gitu. Jadi kalau bisa antisipasinya kita harus pakai sampai ke dalam leher ini gitu. Jadi kalau menurut kakak lebih prepare skincare atau make up? Kalau aku sendiri lebih prepare ke skincare gitu. Dimana misalnya kayak aku mau ke sebuah acara, pasti aku dempul dulu tuh skincare aku, baru aku dempul yang namanya makeup gitu. Terus aku juga sebisa mungkin sekarang tampil, karena kita kan look dari makeup sendiri udah berubah-ubah ya. Jadi aku lebih suka sekarang tuh looknya simpel-simpel aja gitu, dan nggak yang terlalu berat gitu, karena skincare juga udah berat di dalamnya, terus tambah lagi sama makeup gitu. Dan kalau misalnya pulang dari acara, aku benar-benar langsung bersihin total muka aku, karena aku takut kenapa-kenapa gitu. Nah, terus Kak, aku mau nanya tentang kayak kalau pemakaian skincare-nya kita harus dari satu brand nggak sih Kak, atau boleh dicampur-campur gitu? Itu tergantung lagi ya. Kalau menurut aku sendiri ya, kayak aku lebih prepare ke jenis kulit aku, dan sejauh ini jenis kulit aku tuh emang cocok sama yang namanya dicampur gitu. Tapi aku lihat lagi tuh produk dari si skincare-nya gitu, kayak ada satu oil serum namanya Lush Crime. Nah
Aku biasanya kalau misalnya udah mager untuk skincarean, biasa kalau malam tuh aku cuma pakai Skintific, aku campur sama itu, sama si oil serum itu. Nah, sampai detik ini aku nggak merasa keluhan apa-apa. Jadi kita harus kenali dulu nih kulit kita cocok nggak kalau misalkan dicampur gitu. Biasanya nih ya, sepengalaman aku, orang-orang yang biasa nyampur oil serum itu nggak apa-apa. Kayak zaman dulu kan ada namanya zaitun. Nah, zaitun tuh aman banget dipakai di muka, di jas. Nah, oil serum ini adalah versi yang lebih elitnya lagi menurut aku sendiri gitu. Nah, itu bisa dicampur sama skincare yang kita pakai, misalnya pelembab. Berarti kalau yang bisa aku simpulin, skincare tuh penting banget ya sih Kak. Dari bayi sampai dewasa tuh kayak skincare tuh kayak gak kenal umur lah ya Kak. Iya, kalau bisa dibilang gitu. Kalau misalnya ingredients dari skincare ini kita tuh kayak balik lagi, kita tuh harus kenal sama jenis kulit sendiri, baru bisa kita nih cocok nih gitu. Iya. Terus yang ketiga, jadi kayak penggunaan sunscreen, ternyata sunscreen itu kayak tiangnya gitu ya Kak. Kak, aku mau tanya lagi nih Kak, apakah ada edukasi tentang skincare atau make up buat remaja yang sekarang lagi kan, karena kebanyakan produk-produk yang baru nih Kak, jadi kayak mereka tuh kan suka bingung gitu, kayak harus apa gitu. Kalau dari aku sih kayak setiap skincare dari usia itu kan beda-beda ya. Soalnya kayak bayi ada skincare-nya sendiri, terus juga remaja gitu ada skincare-nya sendiri. Bahkan ada sunscreen khusus gitu yang khusus untuk remaja gitu. Jadi kita harus sesuaiin di usia kita, usia berapa kita harus pakai yang seperti apa. Dan kalau misalkan bingung pakai yang mana, ya kita harus cari sesuai sama kebutuhan kulit kita gitu. Kalau misalnya udah lansia kan nggak mungkin pakai yang punya remaja ya kan, karena kebutuhan kulitnya udah berbeda gitu. Harus sesuai banget ya Kak. Kita harus cari banget nih ini sesuai nggak sama kebutuhan kulit kita, dan umur juga harus menentukan ya Kak gitu. Wah, ternyata kita udah panjang banget ya Kak ngobrol-ngobrol dari tadi, apalagi tentang kerasa ya. Iya, soalnya kan tentang cewek banget nih, Iya, tentang cewek skincare. Kayak aku pun nanya langsung ke pakarnya gitu loh Kak. Jadi kayak aku tuh banyak belajar dari Kakak gitu.